Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali sobatku. Hari ini aktivitas TKW hamba masih tetap ya menjaga nenek di bawah sobatku, karena di luarnya agak sedikit hujan gerimis ya, agak sedikit mendung sobatku. Dan apa kabarnya sobat-sobatku dimanapun berada ya, semoga kalian diberi keselamatan, diberi kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya, tercapai segala cita-citanya sobatku. Dan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua, dapat support kalian semua ya. Alhamdulillah YouTube Ibu sudah berjalan dengan lancar ya sobatku. Dan jangan lupa tonton terus video itu ya, jangan bosan-bosan ya sobatku. Dan tinggalin loncengnya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya sobatku. Hari ini suasananya lagi panas-panas, gerimis ya sobatku. Dan hari ini banyak sekali komentarnya TKW curhatan TKW sobatku yang lagi ribut antar rekening sobatku, bank ya, yang katanya 3 bulan atau 6 bulan ya nggak di transaksi, dibekukan itu ya sobatku. Ternyata udah mulai berjalan ya temanku, yang intinya kalau kita TKW Hongkong kan intinya TKW dimanapun berada sobatku, kalau kita jauh dari keluarga ya pasti tetap ya sebulan-bulannya itu ada tabungan wajib ya. Intinya tabungan wajib itu kalau ibu kan intinya kalau udah tua ya bisa menabung, nggak bisa diambil ya intinya. Nah kalau seandainya sampai dibekukan kayak gitu bagaimana ya, seandainya pulang ada keperluan secara mendadak diurus-urus, katanya nggak cukup 1 hari 2 hari, mesti mingguan atau bulanan ya sobatku. Jadi kayaknya ini semakin mempersulit rakyat kecil ya, pemerintah itu kayaknya gimana gitu ya. Orang kita rakyat kan ya pengen menabung sedikit ya, pasti kita itu nggak dipakai ya. Kalau ibu kan kebiasaan dari Taiwan juga sama ya, tetap pasti ada tabungan wajib. Tabungan wajib itu intinya tabungan yang masuk itu saya ambilnya suatu saat ada keperluan secara mendadak, kepentingan mendadak atau yang ada manfaatnya gitu, baru ibu pulang ngambil ya. Tapi kalau seandainya seperti ini kan ibu susah ya. Nah, sedangkan ibu setiap dari dulu kalau ada yang menabung itu ya, yang namanya ibu saya pakai tabungan mati ya, tabungan yang bisa menabung nggak bisa diambil itu ibu kan jarang pakai. Intinya sengaja enggak pakai ATM ya. Kalau di pakai ATM kan di sini gatel, ambil lagi ya, ada keperluan di sini cepet-cepet gitu. Jadi kita sisihkan yang tabungan wajib lah intinya. Kalau ibu dibilang bikin tabungan mati ya, tabungan masuk nggak bisa keluar gitu, keluarnya nanti suatu saat kita ada keperluan secara yang intinya yang ada manfaatnya sobatku, dari segala intinya sekolah, anak sekolah, apalagi sekarang kan lagi intinya udah kuliahnya biaya itu ya intinya lagi banyak-banyaknya. Jadi itu yang membuat persiapan tabungan ibu ya, tabungan wajib ya. Ya mudah-mudahan pemerintah kita jangan sampai mempersulit rakyatnya, karena kita itu datang di Hongkong juga intinya, datang ke luar negeri juga intinya kita itu hanya sekedar jadi pabu ya. Tidak mungkin katanya kan menghindari pencucian uang ya, tidak mungkin. Kita itu rakyat itu intinya kan belajar sedikit-sedikit menabung semua, biar enggak suatu saat kita tua itu ada simpanan ya. Tapi kalau seandainya dibekukan begini kan susah, mesti pulang dulu, mesti urus macam-macam. Sedangkan kita kalau ngurus-ngurus kan katanya nggak mungkin sehari 2 hari jadi ya, pasti mingguan. Sedangkan kita di Hongkong itu paling cuti sobatku dikasih 2 minggu, nggak bisa lama-lama ya, nggak kayak kita di Taiwan bisa sampai 1 bulan 2 bulan. Di Hongkong itu peraturannya 2 minggu ya 2 minggu. Jadi ya mudah-mudahan aja ke depannya kita lancar ya sobatku. Dan
Mudah-mudahan jangan sampai ada pemblokiran kayak gitu, ribet intinya. Dan sekarang katanya ada lahan kosong nggak dipakai 2 tahun, masa mau dirampas dari pemerintah, kan bingung kita. Intinya kan investasi tanah nggak mungkin kita dipakai terus atau bagaimana, kita kan cari intinya buat menabung investasi ke depannya. Kalau mahal kita jual, mahal jual kan. Alasannya terjadi kayak gitu kan, kok bisa mau dirampas haknya rakyatnya, gimana ya. Mudah-mudahan aja jangan sampai terjadi sobat. Mendengar kabar di Facebook, kabar di mana-mana itu kan, ya Allah rugi kan jamin amat gitu. Ntar lama-lama rumah kosong 1 tahun 2 tahun bisa dirampas dong. Aduh bagaimana, bukannya janda aja, ini janda-janda duda-duda yang 2 tahun 3 tahun tuh pada dirampas-rampasin tuh di pemerintah. Ya Allah Robin, dengernya ya, kendaraan tidak aktif 2 tahun katanya dirampas. Masya Allah, jadi kayaknya semakin takut sobatku. Ya kita mudah-mudahan aja lancar ke depannya sobatku, dan jangan ada blokir-blokiran masalah upah, masalah tanah ya. Karena intinya ibu kan di sini ya intinya gitu, jarang intinya kalau bikin tabungan mati itu ya itu nggak digoyah-goyah, nggak diambil-ambil sampai kita pulang, biar ada manfaatnya gitu. Setiap waktu di Taiwan juga kan gitu, setiap bulan berapa bikin tabungan setiap bulan gitu, jadi bisa menampung, bisa nggak keambil ya. Kalau diambil terus kadang kan kita nambah juga, ada keperluan ini keperluan itu, pasti cepat. Jadi ibu sengaja ini bikin tabungan mati ya, mudah-mudahan aja pulang utuh ya, katanya dibekukan lah, entar katanya dihanguskan. Masa bank rekeningnya rakyat mau dihanguskan, itu kan intinya penting sekali ya. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi yang enggak ya sobatku, dan masih tetap standby aktivitas TKW Hongkong ini sobatku. Dan mudah-mudahan jangan ada berita-berita kayak gitu lagi sobatku, itu juga kayaknya nyelamin gitu. Masa tabungan suruh dipekukan, yang dihanguskan, yang ya Allah Robi, tidak mungkin. Intinya yang dibekukan itu yang khusus koruptor tuh suruh pekuin. Kalau rakyat atau kita pembantu di luar negeri itu mana bisa intinya dibekukan atau di pencucian uang. Orang kita juga dapat gaji, nyicilin, intinya menabung sedikit biar intinya kita pulang Indonesia kan, satu ya ada modal, nomor kedua ya intinya biar ada pemasukan sobat. Tidak mungkin selamanya kita kerja di luar negeri terus ya. Lagian semakin badan kita kan itu semakin lama semakin tua, tidak mungkin tua-tua kita langsung ke standby di luar negeri terus ya. Ya mudah-mudahan jangan ada kabar-kabar lagi. Dan saya coba yang teman saya itu memang ngirim di rekening yang udah yang bertahun-tahun nggak diisi itu, katanya ya itu udah nggak masuk pengirimannya, itu masih invalid. Ibu juga ada yang satu yang invalid, emang ibu masukinnya kadang-kadang intinya jadiin berapa bulan sekali gitu, sedikit. Kalau udah berapa saya masukin. Saya coba tadi tuh 20.000 itu invalid sobat. Saya coba tuh, mudah-mudahan aja jangan sampai terjadi enggak ya. Saya coba masukin dipakai Alipay itu invalid sobat. Mudah-mudahan aja jangan sampai, intinya jangan sampai masa-masa blokir sih. Kita dapat susah-susah, capek-capek ya. Kalau dibekukan intinya kalau kita pulang bisa diambil mending tuh sobatku. Nggak kelihatan ya setengah sinar, invalid dua-duanya sobat. Saya coba tadi pagi masukin ke rekening yang satunya ya. Ini ya cukup lumayan ya tabungannya, karena ibu intinya saya
fokuskan sebulan-bulan berapa, ntar berapa bulan ibu langsung masukkan. Jadi ibu sisihkan di buku, 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali langsung ibu menabung. Dan ini yang tabungan satunya ibu untuk bisnis ya, bisnis intinya kirim-kirim uang dari rekening yang satunya sobatku. Jadi yang ini mah setiap hari itu ada yang kirim ke Indo, ibu terima pengiriman uangnya. Yang satunya emang yang buat tabungan ibu suatu saat pulang di Indo sobatku. Nah begini sobatku, mudah-mudahan aja jangan ada blokir lagi, semoga cepat dibuka lagi lah. Jangan, intinya jangan dipersulit rakyat kita yang kecil lah. Apa sih, kita aja udah susah ya, kerja jauh-jauh ke luar negeri, intinya bukannya kita happy kan, jauh dari keluarga, membela-belain jauh keluarga kan karena apa? Karena pengen gaji yang gede. Karena kita di Indonesia itu minimal berapa sih gaji? 37 UMR ya, ibu juga ibaratnya waktu kerja di Jahit itu UMR 37. Nah 37 kan intinya belum uang transport, belum uang macam-macamnya. Kalau kita untuk kuliah, ngekolahin anak-anak sampai kuliah sampai apa ya, kayaknya kurang, perhitungannya kurang. Apalagi kita ya menjaga kedua orang tua, nyekolahin intinya anak yatim. Kalau kita nggak ditarik ke sini ya tidak mungkin dapat rezeki yang gede ya sobat. Kalau di Indonesia emang katakan walaupun kita dagangan pun susah sobat. Walaupun bangun pagi intinya jam 1 jam 2 keluar teganya intinya nggak bisa beli apa-apa sobat. Kan cukup makan aja. Dan begini sobat-sobatku, semoga jangan ada pemblokiran lagi. Ini yang 2 orang saya juga nyoba ya, invalid 1 ya. Yang satunya juga teman saya sama yang di BCA invalid ya, nggak bisa ngirim, coba udah 4 bulan, ibu yang 4 bulan nggak masuk ya. Dan temanku ya intinya berapa bulan, katanya 5 bulan apa 3 bulan dia nyoba, terus sekarang nyoba ngirim itu invalid juga. Yang mudah-mudahan aja yang kata lihat di Facebook itu mau ada dibuka lagi, mudah-mudahan aja benar dibuka lagi ya, biar kita untuk menabung sedikit-sedikit, masa kita tabungan hangus ya. Nah, begini dulu sobatku, aktivitas TKW Hongkong curhatannya agak sedikit sedih, ada sedikit kesel, ada sedikit ya Allah, oh begini amat gitu. Apa manfaatnya ya, intinya ini kan larinya ke rakyat kecil, ke kita yang susah dibikin susah ya. Kita kan susah ibaratnya ada keperluan di Indonesia atau apa kan pasti ada pegangan ya, pegangan yang intinya pegangan lah, punya tabungan yang betul-betul jangan dipakai gitu. Begini sobatku, mungkin kalau ada salah kata atau tidak berkenan di hati ya, ibu minta maaf yang sebesar-besarnya sobatku. Jangan bosan-bosan tonton terus video ibu sampai 12 dan tinggalin jejaknya, loncengnya, skripnya, dan inbokannya ya, biar ibu bisa mendatangi channel kalian juga ya. Dan loncengnya biar gak ketinggalan video-video yang selanjutnya sobatku. Dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, bye bye.